Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana keadaan teman-teman pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar Al-Quran hadis kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita niatkan pembelajaran kita pada hari ini karena Allah, agar pembelajaran kita pada kali ini mendapat rahmat dari Allah. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah hadis tentang niat. Teman-teman bisa membuka buku paket Al-Quran Hadis halaman 77. Perhatikan penjelasan berikut ya. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umat Islam untuk niat terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Niat karena Allah menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam hal beribadah, seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Karena niat menentukan sah atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan. Niat artinya menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Niat dalam ilmu fikih adalah an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu, yang artinya niat adalah memaksudkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan dan tempatnya niat di dalam hati. Semua perbuatan baik yang kita lakukan harus didasari dengan niat karena Allah. Maka semua yang kita kerjakan akan bernilai ibadah. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan harus disertai dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji ataupun disanjung oleh orang lain. Sebesar apapun amalan yang kita lakukan, jika niatnya bukan karena Allah, maka amalan kita akan menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang kita hendak kerjakan harus diawali oleh niat karena Allah Ta'ala, agar semua yang kita kerjakan bernilai ibadah. Sudahkah teman-teman setiap pekerjaan atau ibadah diniatkan karena Allah Ta'ala? Insya Allah semua teman-teman kelas 4 sudah mengerjakan pekerjaan ibadah diniatkan karena Allah Ta'ala. Sebab apabila kita beribadah seperti berwudu, sholat, puasa, tidak diniatkan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Oleh karena itu, penting sekali kita mempelajari niat-niat wudu, sholat, dan puasa. Yuk secara bersama-sama kita membaca niat wudu, sholat, dan puasa. Niat berwudu dilakukan ketika kita sedang membasuh muka. Niatnya adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk mengangkat hadas yang kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Berwudu adalah salah satu syarat sah sholat. Oleh karena itu, perbaikilah wudu diawali dengan niat karena Allah. Yang kedua, sholat. Niat sholat dilakukan ketika takbiratul ihram. Misalnya, kita mengangkat kedua tangan kita diiringi dengan niat usolli fardhu zuhri
arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat puasa. Puasa dilakukan pada siang hari, tetapi niatnya dilakukan pada malam hari. Niat puasa Ramadan apabila dilafalkan yaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi, sah tidaknya suatu ibadah yang kita lakukan tergantung pada niat seseorang. Semua ibadah yang kita lakukan jangan lupa disertai niat. Apabila seseorang beribadah tanpa diawali niat, maka pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia. Marilah kita membiasakan niat apabila kita akan melakukan pekerjaan, karena hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Muttafaq alaihi. Yang artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan yang dinilai bagi tiap manusia adalah apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrah tulus ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia atau kekayaan yang akan didapat atau wanita yang akan dinikahi, maka nilai hijrahnya sebatas pada niat yang dimaksud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis tentang niat. Yang pertama, pentingnya peranan niat dalam melakukan suatu pekerjaan, terutama dalam beribadah. Allah tidak akan melihat bentuk fisik tubuh kita, kekayaan kita, atau kepintaran kita. Semua tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah, tetapi Allah akan melihat amal perbuatan dan hati kita. Jadi, semua ibadah yang kita lakukan dan pekerjaan yang kita lakukan tidak diimbangi dengan niat yang ikhlas, semua kegiatan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Yang kedua, kewajiban berhijrah bagi seorang muslim. Niat sangat penting dalam suatu ibadah. Berhijrah juga menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim. Maksud dari hijrah di sini adalah kita menjauhkan diri dari orang-orang yang buruk akhlaknya dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Apabila kita menemui teman yang mempunyai akhlak yang buruk, kita wajib menasehatinya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta beramal kepada Allah. Allah telah banyak memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, hendaklah kita tumbuhkan rasa cinta dan ikhlas dalam beramal, yaitu berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Walaupun belum sempat dikerjakan, tetapi kita sudah memiliki niat yang baik, maka Allah akan hitung satu pahala kebaikan.
Apalagi jika kita mampu mengerjakannya, maka Allah akan berikan pahala kepada kita 10 kebaikan. Jadi, jangan lupa iringilah niat sebelum kita melakukan pekerjaan, agar semua kegiatan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Tugas berikutnya, teman-teman buka buku halaman 85 sampai 86, kerjakan bagian 1 dan 2 di buku tulis jawabannya saja. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Bu Prisda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.